suara yang itu bukan hasil rekaman di studio, tapi suara seorang anak yang mewakili hati nurani meminta pertolongan dan menggambarkan betapa dunia seakan tak berdaya. Anak yang meminta pertolongan itu, Hanud, dihadapkan dengan desingan peluru, roda tank, sementara yang mencoba menolong tak memiliki kemampuan walau ada kemauan. Ini gambaran perjuangan saudara kita di Palestina. Hanud seperti bangsa Palestina yang meminta pertolongan, tersambungkan dengan sebagian, tapi tak kuasa untuk menolong. Ini seperti potret tentang beratnya perjuangan yang dilewati oleh selama 1 hari, dilewati oleh bangsa Palestina selama puluhan tahun. Film ini juga mengingatkan bahwa tragedi kemanusiaan yang dialami oleh bangsa Palestina sampai hari ini belum selesai. The Voice of Hind Rajab memindahkan beratnya perjuangan, beratnya penderitaan dari yang dialami di tanah Gaza menjadi dirasakan oleh begitu banyak miliar mungkin manusia yang mendengarkan langsung dan menyaksikan langsung The Voice of Hind Rajab. Ini adalah sebuah karya yang luar biasa. Khotir bin Hania yang membuat film ini telah berhasil membawa kesadaran baru pada siapapun yang menonton. Kita semua sering menonton film, tapi tidak semua film menghantam titik nurani paling dalam dengan perasaan kita sebagaimana film dokumenter yang dibawakan oleh bin Hania ini. Saya mengajak kepada semua, mari kita tonton film ini. Ini bukan hiburan, tapi ini bentuk membawa rasa pada kesadaran. Dan kita berterima kasih kepada Klik Film yang sudah membawa film ini ke Indonesia. Mudah-mudahan lebih banyak yang menyaksikan dan mudah-mudahan lebih banyak yang terpanggil untuk bisa menolong Hanud yang saat ini masih berada di Gaza dan menjadi penyumbang bagi penyelamatan dan kemerdekaan bagi Palestina. Terima kasih. Terima kasih. Yap, ya. Ini sangat membuka banyak hal lah, hati kita, perasaan kita, betapa memang kondisi di Gaza terutama yang sangat memang butuh bantuan dari banyak pihak. Ini kita baru dengar dari satu suara anak perempuan, anak kecil. Mungkin banyak di sana yang juga membutuhkan bantuan. Jadi memang sangat tepat kalau memang kita terus memberikan bantuan, bersimpati, berdoa, dan melakukan semua tindakan yang kita rasa bisa menolong mereka di sana. Dan saya juga yakin pemerintah kita, Pak Prabowo juga dengan komitmen untuk terus membantu Palestina, insya Allah, dan
kita sebagai rakyat juga terus mendoakan dan memberikan apa yang bisa kita berikan semampu kita. Karena film ini menurut saya menjadi satu membuka pintu kesadaran kita bahwa suara yang kita dengar di film ini adalah suara yang asli dari anak yang memang meminta bantuan sebenarnya. Di tengah keluarganya yang sudah meninggal, mobilnya ditembaki oleh tentara di sana, dan memang ini kondisi real di lapangan. Seperti inilah kurang lebih situasinya, dan di ending film kita diperlihatkan situasi yang realnya seperti apa. Jadi sangat menusuk hati sebenarnya, dan ini kalau bisa memang disaksikan oleh banyak orang supaya lebih banyak lagi hati yang terbuka, yang tergugah untuk bisa mengetahui dan kita bisa memikirkan apa yang bisa kita lakukan untuk Palestina, insya Allah ya. Mas, mungkin kebayang nggak sih memposisikan diri sebagai tim penyelamat tadi? Iya. Guncang begitu. Saya memposisikan diri tadi karena ini kisah nyata dan memang suara aslinya kan ada, suara asli penolongnya juga ada. Jadi memang campur aduk tadi perasaan nonton itu. Walaupun setnya kan hanya di situ-situ ya, hanya di kantor aja, tapi kita bisa merasakan dari suaranya, dari suara tembakan, dari ledakan yang ada, itu membuat memang imajinasi kita langsung berpikir kondisi di sana memang sangat memprihatinkan. Dan apalagi kita lihat tadi di ending ada anak kecil yang Sihin ini lagi main di pantai gitu ya. Terus saya ingat saya juga punya anak kecil di rumah gitu yang berat sebenarnya kalau harus menceritakan apa yang ada di hati ya. Tapi memang ini kondisi di sana yang harus kita tolong, kita bantu. Mudah-mudahan Allah berikan kemerdekaan untuk Palestina dengan baik. Sempat menitikan air mata tadi. Iya lah, pastilah. Ya. Saya rasa semua yang menyaksikan akan punya rasa yang sama, dan nggak lepas kita berdoa teruslah untuk Palestina ya. Semoga Allah berikan yang terbaik dan kemerdekaan secepatnya lah. Ini kan banyak teman-teman profesi terjun langsung ke sana, ini mereka seperti apa? Saya rasa bagus sekali ya, semua pihak yang ingin memberikan kontribusi dengan bentuk apapun, saya rasa itu satu wujud hal yang sangat baik sekali. Pemerintah kita juga melakukan aksi, teman-teman kemarin melakukan tindakan yang juga cukup mulia ke sana dan sebagainya. Walaupun memang tidak mudah, ada hambatannya dan sebagainya, tapi paling tidak sudah ada langkah mereka untuk menuju ke sana. Dan kita berdoa mudah-mudahan semakin banyak lagi yang bisa, bukan hanya memberikan bantuan langsung yang memang sudah sangat baik. Menurut saya adalah diplomasi secara politik juga sangat penting sekali untuk bisa menekan agar memang penyerangan secara militer ini bisa di stop dengan total gitu ya, dan memang supaya rakyat bisa hidup dengan tenang di sana dan tidak terganggu dengan situasi yang sangat menyedihkan gitu. Ini kan kisah nyata. Iya. Kita tahu sendiri, kita mendengar bahwa ini atmosfer di sana gitu. Iya. Mungkin dari Kaduda sendiri, adakah keinginan untuk pergi ke Palestina atau akan melakukan apa setelah menonton film ini dan mengetahui Palestina itu seperti itu? Betul. Jadi kalau menurut saya banyak hal yang kita bisa lakukan sebenarnya ya. Sekarang kita punya misalnya lembaga-lembaga bantuan yang bisa mengirimkan bantuan langsung ke sana. Mungkin Basnas salah satunya yang bisa mengirimkan bantuan langsung ke sana. Walaupun memang menembus barikade di sana juga sebenarnya kan tidak mudah gitu, daerah konflik gitu ya dan sebagainya. Tapi kalau memang bisa langsung ke sana itu sangat bagus, kalau memang bisa, memungkinkan sekali. Dan ini kan harus dipikirkan banyak hal ini, dari sisi negara, safety-nya, kemudian keamanan seperti apa. Tadi aja kalau kita lihat di film, ini satu lembaga kemanusiaan internasional aja, mereka sulit sekali, butuh akses dan butuh green light tadi, itu memang butuh hal yang pertimbangannya panjang sekali. Jadi menurut saya semua pihak harus bersama-sama memikirkan hal yang real yang bisa kita lakukan di sana gitu ya. Saya melihatnya pemerintah juga terus mengupayakan sebenarnya kan, diplomasi kita, perundingan kita dan sebagainya. Mudah-mudahan bisa membuahkan hasil. Saya pikir semua bantuan jalan, diplomasi jalan, secara politik juga jalan. Jadi ini bisa komprehensif gitu ya bantuannya. Semakin lebih lengkap lah insya Allah. Nonton semua kan? Nonton. Gimana rasanya? Sedih Pak. Berat kan? Sedih.
Ini Ben Hania berhasil memindahkan suasana yang tersembunyi, tertutup tentang penderitaan yang dialami di Gaza menjadi nyata dan dirasakan amat dekat dengan kita semua yang menonton film ini. Suara itu nyata, itu bukan rekaman di studio, tapi itu adalah hasil rekaman ketika seorang anak Hen Rajab meminta pertolongan. Jadi saya ingin mengajak kepada semua yang punya kesadaran tentang perjuangan Palestina, yuk tonton film ini. Akan menebalkan keyakinan kita bahwa telah terjadi genosida, telah terjadi krisis kemanusiaan, dan telah terjadi ketidakadilan yang luar biasa. Ini akan menambah keyakinan untuk perjuangan pembebasan Palestina. Mungkin sedihnya seperti apa sih Pak kalau melihat tingkat apalagi suara real tadi yang dirasakan, betapa sulitnya untuk menyelamatkan mungkin. Jadi di sini kan kita lihat bagaimana mereka mengalami dilema mengirimkan ambulans tanpa ada persetujuan, berisiko pada keselamatan petugas ambulans. Diam berarti anak itu tewas, dan ternyata semuanya tewas. Jadi di sini menggambarkan betapa kebiadaban itu seakan sempurna dan tidak ada sedikit pun suasana kemanusiaan. Nah, kalau suara tadi adalah buatan untuk meniru peristiwa yang sesungguhnya, barangkali suasana hati kita semua yang mendengar tidak setersentuh ini. Tapi karena suara itu suara real, seakan-akan kita berada di sisi lain dari telepon ketika Hin meminta bantuan. Itulah sebabnya kenapa film ini menjadi amat dekat dengan siapapun yang mendengar. Dari Pak Anies sendiri, ekspektasi juga bahwa memang ini benar-benar terjadi di Palestina dan memang benar-benar ada di Palestina dari film ini. Pesannya, itu pesan dari film ini menurut Bapak? Ya, saya bilang tadi film ini meyakinkan. Begitu banyak yang selama ini melihat laporan dan lain-lain, peristiwa ini menebalkan keyakinan, membuat makin yakin. Mungkin dari Pak Anies sendiri mungkin ada pesan untuk masyarakat luas. Yuk tonton film ini. Ini bukan sekedar filmnya, dengarkan suara Hin, datang dan dengarkan suara Hanud, dengarkan itu. Karena disitulah akan mendengar suara seorang anak yang sesungguhnya minta tolong. Itulah suara Palestina.